Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Manilo dengan NIM 226501121. Di sini saya akan menjelaskan tentang data spesialis dan data non-spesialis. Data spesialis dan data non-spesialis. Penyebaran penduduk kecamatan Rambutan. Data spesialis dan data non-spesialis merupakan data yang digunakan sistem informasi geografis, di mana data spesialis merupakan data dalam bentuk grafik yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Serta data non-spesialis, data yang memberikan penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Di Kecamatan Rambutan, data kependudukannya yang terdiri dari data penyebaran jumlah jenis kelamin serta golongan usia masih belum disajikan dalam bentuk spesial sehingga pengambilan keputusan sulit untuk mengetahui penyebaran penduduk di Kecamatan Rambutan. Penelitian ini menghasilkan data spesialis dan data non-spesialis. Penyebaran penduduk yang akan menampilkan data jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk anak-anak pada usia sekolah, dan jumlah penduduk manula per desa yang ada di Kecamatan Rambutan. Penelitian ini menggunakan metode action research dengan sambil tahapan yang akan dilakukan. Satu pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduk yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak merata penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografis, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia, dan lain-lain membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan jauh menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Kecamatan Rambutan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 6.204,55 km2 dan memiliki desa sebanyak 17 desa. Untuk data kependudukan seperti jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, jumlah anak-anak usia sekolah, jumlah manula di Kecamatan Rambutan sudah dilakukan pendataan, namun masih dalam bentuk tabel yang disimpan dalam bentuk hard copy yang berupa berkas dan disimpan juga pada Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan apabila pengambilan keputusan ingin mengetahui penyebaran penduduk per desa di Kecamatan Rambutan kurang optimal. Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah, yaitu bagaimana menyelesaikan data spesialis dan data non-spesialis penyebaran penduduk di Kecamatan Rambutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan data spesialis dan data non-spesialis seperti penyebaran penduduk yang terdiri dari data jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki serta jumlah penduduk berdasarkan golongan usia. Data spesialis merepresentasikan posisi atau lokasi geografis dari suatu objek di permukaan bumi. Data spesialis berasal dari peta analog, foto udara, citra, satelit, survei lapangan, dan pengukuran data Global Positioning System atau GPS. Format data spesial secara umum dapat dikategorikan dalam format digital dan analog. Format data spesialis. Data spesial secara sederhana merupakan suatu format dalam bahasa komputer yang berarti bentuk dan kode dalam menyimpan data yang berbeda antara file 1 dengan file 5 dalam SIG. Data spesialis dapat
direpresentasikan dalam dua format, yaitu antara lain data faktor. Data faktor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam sebelum kumpulan grafis area, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data faktor yaitu kecepatan dan merepresentasikan fitur titik. Batasan dan garis lurus di mana hal ini sangat berguna untuk analisis yang membutuhkan ketepatan posisi. Misalnya pada basis data, batas-batas kadester. Kelemahan data faktor yang utama adalah ketidakmampunya dalam mengakomodasi perubahan gradual. 2. Data raster atau bisa disebut dengan cell grid merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai suatu struktur cell grid yang disebut dengan picture element. Pada data raster, resolusi definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, revolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakilkan oleh setiap piksel pada cerita, di mana semakin kecil ukuran sebenarnya permukaan bumi yang direpresentasikan oleh suatu sel, maka semakin tinggi resolusinya. Sehingga data resolusi sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Masing-masing format data di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaannya, data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Sumber data spesialis. Salah satu yang menjadi syarat yaitu data spesialis, di mana data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber terkait, diantaranya yaitu 1. Peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya, yaitu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya, peta analog dibuat dalam teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spesial seperti koordinat, skala, arah, maka angin, dan sebagai dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data. Peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format faktor melalui poster digitasi, sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Data sistem penginderaan jauh. Data penginderaan jauh antara lain cerita satelit, foto udara, dan sebagainya, merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di luar angkasa dengan spesifiknya masing-masing, kita bisa memperoleh berbagai jenis cerita satelit untuk beragam tujuan. Pemakaian data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Data hasil
pengukuran di lapangan. Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan, hutan, dan lain-lain. Data GPS, teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi. Dengan berkembangnya teknologi, data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.